warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Away Channel. Di sini kita akan kembali membaca tentang adab-adab membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada beberapa adab ataupun akhlak sebelum kita membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita masuki. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab membaca salawat. Di antara adab membaca salawat yaitu adalah yang pertama, niat karena Allah Ta'ala sekalipun mempunyai suara yang bagus. Tujuan membaca salawat sekalipun suara kita bagus, itu hendaklah niat kita pertama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wa kullu ilmin haddun illa ilmal adab. Tiap-tiap ilmu itu ada batasannya. Kalau sudah habis bab-bab salat, itu ada batasannya. Bab puasa, bab haji, bab zakat. Tetapi kalau masalah ilmu adab, itu tidak ada batasannya. Semakin tinggi adab akhlak seseorang, maka semakin tinggi juga martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, as-salatu ala nabi kasaum fi adami dukhulir riya. Orang yang membaca salawat kepada Nabi itu laksana seperti orang yang puasa. Tidak boleh masuk sifat riya. Karena adab ini, akhlak ini yaitu lebih bagus daripada imtisalul awamir, menjunjung perintah. Al-adab wal hormat khairun min imtisalul awamir. Adab dan hormat itu lebih bagus daripada menjunjung perintah. Kalau kita sholat tepat waktu tetapi tidak ada adab, tidak berpakaian yang bagus, itu tidak akan bernilai. Tetapi kalau dengan adab, hormat, pakaian yang bagus, berminyak harum, bersih, itu lebih bagus pahalanya daripada kita menjunjung perintah tepat waktu. Apakah lagi bagus kalau kita tepat waktu, bahkan akhlaknya pun dia sempurnakan. Jadi yang pertama, niat sebelum kita membaca salawat, hendaklah niat kita itu karena Allah, sekalipun mempunyai suara yang bagus. Yang kedua, jangan ikut perlombaan seperti parade Maulid Nabi, terkecuali semata-mata niatnya untuk menampakkan syiar Islam di mata orang kafir dan orang yang ahlul maksiat. Boleh saja kita ikut parade syair-syair Maulid, tetapi hendaklah niat kita baguskan terlebih dahulu, itu untuk semata-mata menampakkan syiar Islam. Man zakarallah wa qalbuhu ghafilun faqad khasyahamullah. Barang siapa yang berzikir kepada Allah sedangkan hatinya lupa, lalai, sungguh ia memusuhi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Al-ibadah kulha ta'zim lillah. Bermula ibadah itu, seluruh isi ibadah itu untuk membesarkan Allah. Semakin banyak ibadah kita, maka semakin besar pula ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adab-adab sebelum kita membaca salawat, hendaklah hati kita senang, hati kita gembira, bahkan rindu hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama beliau, sekalipun tiada pakai terbang, pakai Rabbana. Man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam al ghaflah fa'uti ajran dha'ifan. Barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walhal hatinya lupa, lalai, maka ia akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Wa man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam al mahabbah wat ta'zim fa'uti ajran la yakif wa la yuhsa. Barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walhal hatinya cinta kepada Nabi dan membesarkan dengan adab-adab salawat kepada Nabi, maka dia akan diberikan pahala yang tidak bisa dikira
dan tidak ada batasannya. Kemudian yang keempat, adab-adab di dalam membaca salawat, itu membaca salawat yang mampu membaca oleh para jemaah. Bila hendak membaca syair-syair yang baru, hendaklah dibagikan kertas-kertas bacaan salawat tersebut. Ini khusus bagi ahli syair, orang yang suka menyair, penyairan. Mengapa? Jadi dibagikan supaya agar orang jamaah bisa mengikut salawat tersebut, biar tambah khusyuk. Yang kelima, adab membaca salawat. Bacalah salawat dengan lagu yang membawa khusyuk dan hudur. Jangan membawa lagu kepada kesenangan hati. Wallahu ahaqqu ayyatazayan. Bahwasanya Allah lah yang paling berhak, yang pantas untuk dipuji. Jangan semata-mata mengikut hawa nafsu lantaran suara bagus atau sebagainya, lalu membaca salawat tersebut diiringi dengan hawa nafsu. Janganlah, kata beliau. Hendaklah lagu tersebut dibawa dengan khusyuk dan hudur. Yang keenam, adab di dalam membaca salawat. Baca salawat dengan berwudu, karena wudu itu nur. Wassalawat nur, ju'ilan nur bin nur. Dijadikan nur itu untuk nur pula. Dan berpakaian yang rafi dan pantas, karena kita menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul a'mali ummatin uridat bin nabihim la siyama sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh tiap-tiap amal umat Nabi akan ditayangkan, akan dilihatkan kepada Nabi mereka. Siapapun umat Nabi Adam, Nabi Nuh, seluruh sampai Nabi Musa, Nabi Isa, apakan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah membaca salawat tersebut dengan berwudu, berpakaian yang rapi, yang pantas, beradab, berakhlak, karena kita akan menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal kita akan dihadapkan, ditayangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, adab membaca salawat. Bacalah salawat memakai terbang atau tidak pakai terbang di dalam masjid. Jangan sampai menjadi qat'us silah. Janganlah sampai menjadi perpecahan antara silaturahmi jamaah lain satu dan jamaah lain yang tiada bersangatan, yang tidak bersamaan karena yang tiada bersapaan, karena sifat ta'assub perorangan, apalagi itu perkara khilafiyah bukan i'tiqadiyah. La yunkaru mukhtalafun fihi wa innama yunkaru mujma'un alaih. Dan yang adab yang ketujuh ialah hendaklah membaca salawat tersebut pakai terbang atau tidak pakai terbang. Jangan sampai menjadi khilafiyah, kata beliau, kata pengarang. Jangan sampai menjadi pemagat silaturahmi. Karena masalah terbang ini khilafiyah ulama. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Alhasil janganlah kita saling bercerai-berai. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Janganlah kita membanding-bandingkan salah satu daripada mereka, para nabi. Mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, adab membaca salawat kepada Nabi. Hadirilah langgar atau masjid yang dijadikan sarana ibadah maulidan. Jangan duduk di pelataran rumah sambil merokok atau berukuan. Karena rukun yang besar di dalam maulid adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembacaan tarikh sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata makanannya. Karena ilmu itu adalah ma'ul qalbi, airnya hati. Sedangkan amal itu ta'amul qalbi, adalah makanan hati. Dan salawat pun menjadi ta'amul qalbi, makanan hati kita. Hendaklah kita
ketika menghadiri undangan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu janganlah kita mengutamakan makanan, tetapi hendaklah ceramah atau mau'izah. Penceramah itu ta'adduban ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita supaya berakhlak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, adab-adab di dalam membaca salawat. Hendaklah jadi ulama atau penceramahnya yang mengusahakan ikut membaca salawat. Ini Maulid Habsyi, Maulid Dibai, dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai bisa mengatakan marilah kita membaca salawat, sedangkan ia datang waktu orang sudah berdoa. Hendaklah kita penceramah atau ulama itu ikut pula hadir di awal waktu di dalam membaca salawat Maulid Nabi SAW, terkecuali ada uzur, ada urusan penting di lain, misalkan rumah penceramah tersebut jauh dari masjid atau ada urusan lain, itu ada uzur, tidak mengapa. Kalau tidak ada uzur, waktu lapang saja, hendaklah kita disuruh sebagai ulama atau penceramahnya, hendaklah hadir di awal waktu agar bisa ikut berbaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10, adab-adab di dalam baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah ketika mulut kita membaca salawat, maka buka pula hati kita seperti membuka dua telapak tangan si mengemis yang meminta kepada yang kaya lagi maha pemurah. Karena waktu membaca salawat kepada Nabi itu adalah waktu mustajab, halul mustajab, dan makana mustajab, yang Allah akan mengabulkan doa orang yang meminta di waktu itu tersebut. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi pernah bersabda, salasatun yaumal qiyamah tahtal arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Qila man hum ya Rasulullah? Man farraja makruba ummati wa man ahya sunnati wa man aqtara salata alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 nanti di hari kiamat orang yang mendapatkan kenaungan di bawah arsy, yang hari tidak ada kenaungan di waktu itu kecuali kenaungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, lalu sahabat bertanya, qila man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, man farraja makruban ummati. Yang pertama ialah orang yang selalu meringankan kesusahan umatku, orang yang selalu menolong akan kesulitan daripada umatku, kata Nabi. Yang kedua ialah waman ahya sunnati, orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Nabi. Mau sunnah itu yang dari yang ringan, yang berat, mereka selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kata Nabi, orang yang mendapatkan kenaungan nanti di hari kiamat ialah orang yang aktsara salat alaihi, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua pendengar, anak kita, keluarga kita, semoga Allah ringankan lidah kita untuk selalu membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dulu, jangan lupa di like, di komen, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.